Perkenalkan, Franz Selak, atau beberapa juga menyebutnya sebagai Frano Selak, merupakan seorang pria Kroasia yang terkenal akan kisahnya dalam mencurangi maut. Media menjulukinya sebagai pria tidak beruntung yang paling beruntung di dunia. Sebuah julukan yang sangat cocok disematkan kepada Franz Selak. Dikisahkan bahwa sepanjang hidupnya, ia pernah mengalami 7 kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Tapi menurut Vin, itu julukan yang paling cocok sih. Pria tidak beruntung yang paling beruntung di dunia. Iya, betul. Karena jujur aku sendiri belum pernah sih kecelakaan yang sampai hampir merenggut nyawa gitu. Jangan sampai. Kalau menurutku sih malah lebih ke beruntung sih. Beruntung. Soalnya kan ujung-ujungnya juga selamat. Iya sih. Terus habis dia selamat kan dia booming. Iya, uang masuk semua. Franz lahir di Kroasia pada 14 Juni 1929 secara prematur. Meskipun tidak terhitung dalam 7 kecelakaan tersebut, hal ini mungkin menjadi yang pertama kalinya bagi Franz Selak untuk lolos dari maut. Menurut kisahnya, kala itu kedua orang tuanya sedang pergi memancing di Dubrovnik, sebuah kota di selatan Kroasia. Ibunya yang sedang mengandung Franz 7 bulan bersama dengan ayahnya menaiki sebuah kapal untuk memancing di lautan. Namun saat berada di tengah laut, secara tiba-tiba air ketuban ibu Franz pecah dan ia terpaksa melahirkan Franz di dalam kapal di tengah lautan. Kalau menurutku harusnya ini dihitung, Hon. Dihitung ya? Harusnya dihitung. Iya, air ketuban pecah loh, 7 bulan. 7 bulan tapi dia masih bisa lahir prematur dengan selamat. Harusnya dihitung 8 kali harusnya. Perjumpaan pertama Franz dengan kematian terjadi pada 1962. Di hari itu ia sedang menaiki kereta dari Sarajevo menuju ke Dubrovnik. Meskipun tidak diketahui apa yang hendak ia lakukan dalam perjalanan tersebut, berdasarkan rute kereta tersebut diketahui bahwa ia sedang pulang dari kunjungannya ke Bosnia-Herzegovina. Namun di tengah perjalanan, kereta yang ia tumpangi secara tiba-tiba keluar dari rel kereta dan jatuh ke dalam sungai Neretva yang dipenuhi es. 17 penumpang meninggal dalam kejadian ini, namun Franz bukan termasuk di antaranya. Franz berhasil memecahkan jendela kereta dan menyelamatkan kolega yang sedang bersamanya. Ia kemudian ditarik keluar sungai oleh penduduk setempat. Meskipun mengalami patah tulang dan hipotermia, ia mampu selamat dari kejadian yang hampir saja merenggut nyawanya. Menurutku ya, Von, kalau orang bisa sampai selamat dari 7 kali kecelakaan, kayaknya dia itu emang dianugerahi ini nggak sih? Kayak indra. Mungkin ya. Keenam ya. Jadi kayak di kereta ini, dia kan waktu keretanya kecelakaan, dia langsung refleks mecahin jendela kan. Maksudnya insting untuk bertahan hidupnya itu tinggi. Benar. Itu mungkin dia emang orang-orang kayak gini emang dikasih kelebihan kayaknya. Kejadian kedua dan yang mungkin merupakan kejadian paling gak masuk akal terjadi pada 1963. Kala itu, Franz sedang berada dalam penerbangan dari Zagreb menuju Rijeka untuk menemui ibunya yang tiba-tiba jatuh sakit. Meski penerbangan tersebut sudah penuh dipesan, entah bagaimana ia mampu meyakinkan maskapai untuk membawanya terbang. Karena sudah penuh, ia pun duduk di belakang pesawat di sebelah seorang pramugari. Namun saat berada tidak jauh dari airport yang dituju, pesawat Franz tiba-tiba mengalami malfungsi dan secara perlahan kehilangan ketinggian hingga akhirnya pesawat itu jatuh. Kecelakaan ini mungkin tampak sangat sulit untuk dihindarkan, apalagi selamat dari kejadian ini. Sangat kecil kemungkinannya. Namun saat pesawat hampir menyentuh tanah, pintu pesawat secara tiba-tiba terbuka dan Franz tersedot keluar pesawat tersebut. Tubuhnya pun melayang di udara sebelum akhirnya ia menyentuh tanah. Beruntungnya, tubuh Franz mendarat di atas tumpukan jerami dan ia pun selamat. Menurutku sampai saat ini udah mulai gak masuk akal sih. Karena gimana ya? Kecelakaan pesawat udah jarang terjadi gitu. Apalagi selamat dari kecelakaan pesawat kan. Nah, tapi dia bisa selamat dengan cara yang ya gak masuk akal lagi. Jatuh itu di tumpukan jerami kayak udah gak masuk akal, makin gak masuk akal lagi di tumpukan jerami. Sejak kejadian terakhir itu, Franz menjadi sangat takut bepergian naik pesawat. Ia pun memilih menggunakan transportasi umum dalam perjalanannya kali ini. Namun hal ini juga tidak berhasil menghindarkannya dari maut. Pada 1966, Franz Selak sedang bepergian menggunakan bus. Namun tak bagaimana bus tersebut menabrak dan jatuh ke sungai. 4 orang pun menjadi korban, namun Franz lagi-lagi berhasil mencurangi kematian. Ini lebih kayak ke absen ya. Pertama kereta, terus pesawat, ini bus, next apa lagi nih? Semua, kapal udah kan? Kapal pertama. Iya juga ya, kapal yang pertama. Semua lini transportasi udah dicoba semua. Dan masih selamat. Mobil mungkin belum ya? Mobil belum. Kejadian keempat terjadi pada 1970. Franz sedang di tengah perjalanan ketika mobil yang ia kendarai secara tiba-tiba terbakar. Ia pun berhasil keluar tepat sebelum mobil meledak. Kejadian kelima terjadi 3 tahun setelahnya. Mobil Franz yang lain terbakar. Tubuhnya pun ikut terbakar sampai ia kehilangan rambutnya, namun ia masih saja selamat. Kemudian pada 1995 saat berada di Zagreb, ia ditabrak oleh bus. Meski menderita beberapa luka, ia masih selamat.
Di tahun berikutnya, Frank yang sedang mengendarai mobil lagi-lagi hampir ditabrak oleh sebuah bus. Untuk menghindarinya, Frank membanting setir secara tiba-tiba. Mobilnya pun menabrak pembatas jalan dan jatuh ke jurang. Namun untuk yang ke-7 kalinya, Frank berhasil selamat dari maut. Tubuhnya ternyata terlempar keluar mobil dan ia berhasil bergantungan pada sebuah pohon. Ia pun memegang erat dahan pohon itu sambil melihat mobilnya yang meledak di dasar jurang. Tapi aku nggak tahu ya, ini cerita dilebih-lebihkan atau gimana. Apalagi yang ke-7 itu, menurutku nggak masuk akal sih. Itu anggapannya kayak dia habis nonton film terus diceritakan ulang ke orang lain sebagai cerita dirinya sendiri gitu. Tapi kalau aku memang bener katamu tadi, Bon, absen. Absen, iya. Kan tadi mobil juga akhirnya, bus juga akhirnya. Keberuntungan yang dimiliki Frank Shellac ternyata bukan hanya keberuntungan melewati maut. Pada 2003, beberapa hari setelah ia berulang tahun yang ke-73 tahun, ia memenangkan jackpot lotre senilai 6,5 juta kauna atau sekitar 12 miliar rupiah. Ia pun menggunakan uang tersebut untuk membeli rumah. Sisanya ia bagikan kepada teman dan keluarganya. Menurut laporan yang ada, ia juga membagikan 25 mobil baru dari uang tersebut. Wah, jadi meskipun dia udah diselamatkan dari maut, tapi dia ini dermawan juga ya, Bon ya. Dan mungkin ya karena itu mungkin ya dia nyawanya banyak. Dia sudah menolong gitu. Dia sadar aku udah berkali-kali diselamatin, udah menang lotre. Bagikan aja. Lagi kan juga udah tua kan, udah umur 73 tahun. Frank Shellac meninggal pada 2016 di usianya yang ke-86 tahun. Dirinya menjadi sensasi internet dalam satu dekade terakhir akibat kisahnya yang menggemparkan dunia. Kisah keberuntungannya banyak dimuat di berbagai media internasional, BBC, The Telegraph, sampai The Guardian. Meskipun begitu, setelah berita ini makin menyebar ke seluruh dunia, makin banyak pula yang meragukan kebenaran kisah Frank Shellac ini. Ketika orang-orang mencari di Google pun, tidak ada catatan mengenai pesawat Kroasia yang jatuh di tahun 1963. Begitu pula dengan catatan mengenai kecelakaan kereta di tahun sebelumnya. Saat diwawancarai BBC, Frank juga memberikan cerita yang berbeda mengenai kecelakaan pertama yang ia alami. Frank mengatakan kalau kecelakaan pertamanya terjadi pada 1957, bukan 1962. Lalu kecelakaan tersebut adalah kecelakaan bus, bukan kereta. Berbagai inkonsistensi dari kisah yang diceritakan Frank, kurangnya bukti yang memadai membuat banyak orang menganggap cerita ini hanya bualan belaka. Meskipun begitu, publik internet tetap melabelinya sebagai orang tidak beruntung yang paling beruntung di dunia. Akhirnya dia meninggal juga ya, karena maut menjemput ya. Tapi kalau menurutmu, Von, gimana? Kamu percaya nggak sama cerita ini? Kalau aku kayaknya kurang percaya ya. Menurutku yang benar ya, mungkin ya. Cuma beberapa aja lah, mungkin dari 7 itu mungkin ya 3 cerita lah mungkin benar. 3 cerita, tapi 3 pun kan tetap iya sih. Lumayan nggak masuk akal loh. 3 kali selamat dari maut loh. Kalau menurutku ya, maksudnya kalau kecelakaan yang jalan ditabrak bus, terus kecelakaan mobil mungkin masih masuk akal lah. Tapi kalau pesawat, kereta itu harusnya kan ada catatannya itu. Iya. Tapi ternyata nggak ditemukan. Pasti cari nggak ada. Nah, jadi itu nggak tahu lah. Maksudnya yang nyari kan emang nggak nemu atau memang nggak ada, nggak pernah kejadian kecelakaan itu. Sekian itu aja guys episode kita mengenai Frank Shellac kali ini. Kalian gimana guys? Kalian percaya nggak sama kisah ini? Dan kalau kalian ada saran atau request tentang konten selanjutnya yang bakal kita bawakan, kalian bisa tulis di komen di bawah. Oke guys, see you on another episode of Sub Story.